apa kabarnya? Kak Esther doakan kalian kabarnya baik-baik ya. Oh iya, udah pada makan belum? Udah pada mandi belum? Pastinya sih udah ya. Adik-adik udah duduk rapi di depan TV kita. Nah adik-adik, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sampai sekarang ini udah berjalan berapa bulan, kita masih bersekolah minggu lewat daring. Gak apa-apa ya, kita mau berterima kasih. Kita menyanyikan lagu Allah kita kuat dan perkasa. Semangat ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita minta pimpinan Tuhan. Kita mau berdoa pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih. Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu melindungi kami. Sampai saat ini kami masih bisa bersekolah minggu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang perkasa. Tuhan berkati dan lindungilah kami semuanya anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Esther mau tanya nih, siapa sih yang nyiptain kita? Ya benar, Tuhan. Tuhan Yesus. Dia menciptakan kita gunung, sungai, matahari, bintang, bulan, siang, malam, semuanya itu untuk kebaikan kita semua. Betapa baiknya Tuhan kepada kita. Kita mau nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Semangat ya adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Tuhan sudah begitu sayangnya kepada kita. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Ya, adik-adik benar. Caranya adalah membaca Alkitab, rajin. Kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji kepada Tuhan supaya kita tidak khawatir, tidak perlu merasa takut. Kita mau menyanyikan lagu Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Semangat adik-adik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang.
Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Udah pada siap-siap duduk rapi, tenang ya? Kita mau menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Selamat mendengarkan cerita Alkitab adik-adik. Dadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Iren. Adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Tuhan, selamat hari Minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dari Engkau yang telah Engkau berikan sampai hari ini Tuhan kepada kami semua. Kami percaya Tuhan, sampai sekarang kami bisa ada di sini semuanya hanya karena Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman dari Kak Iren. Tuhan, siapkanlah hati kami, bukakanlah pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, dan fokus kepada firman yang diceritakan. Doakan juga Tuhan untuk Kak Iren, supaya Kak Iren bisa membawakan cerita dengan baik, dan dengan mudah untuk diterima. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Kak Iren mau tanya, apakah adik-adik pernah melihat patung-patung yang besar sekali? Seperti patung-patung yang ada di kuil-kuil? Pernah? Mungkin ada yang pernah lihat ya adik-adik ya. Jika misalnya patung-patung yang besar begitu, kadang-kadang ada yang datang untuk menyembahnya. Mungkin dari agama lain. Tapi, apakah kita sebagai orang Kristen boleh menyembah patung? Tidak boleh ya adik-adik ya. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh menyembah patung. Kita hanya boleh menyembah Tuhan Allah. Adik-adik, zaman dahulu kala, bangsa Israel jatuh ke dalam dosa yang sangat jahat sekali. Mereka menyembah berhala. Zaman dulu, adik-adik, Israel mempunyai raja, yaitu adalah Raja Omri. Raja Omri suka menyembah berhala. Raja Omri menyembahnya bukan kepada Tuhan, bukan kepada Allah Bapa, tapi kepada patung-patung. Kepada siapa? Patung-patung. Adik-adik, mengikuti Raja Omri, bangsa Israel pun ikut-ikutan untuk menyembah berhala juga. Melihat itu, Allah Bapa pun sedih sekali adik-adik. Duka sekali melihat bangsanya sudah melupakan Allah Bapa. Setelah Raja Omri meninggal, digantikanlah oleh anaknya, adalah
Raja Ahab. Siapa adik-adik? Raja Ahab. Apakah Raja Ahab mengingat akan perbuatan Allah Bapa? Apakah Raja Ahab mulai menyembah Allah Bapa? Tidak, ternyata Raja Ahab sama seperti Raja Omri, menyembah berhala juga. Bahkan Raja Ahab menikah dengan orang Sidon. Namanya adalah Isabel. Setelah Raja Ahab menikah dengan Ratu Isabel, Raja Ahab membangun mezbah-mezbah. Mezbah-mezbahnya untuk apa ya? Apakah untuk ditaruh korban bakaran untuk Allah Bapa? Ternyata adik-adik, korban bakarannya itu untuk dewa Baal. Jahat sekali adik-adik. Selain itu, Raja Ahab juga membangun patung-patung dewa Asyera. Zaman dulu adik-adik, dewa Asyera dipercaya adalah dewa kesuburan. Tidak hanya itu, Raja Ahab juga jahat banget adik-adik. Dia juga membangun kota Yeriko. Kota yang sudah dikutuk oleh Allah Bapa. Malah dibangun lagi oleh Raja Ahab. Melihat bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa yang sangat jahat adik-adik, Allah Bapa sedih sekali. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah Bapa. Dulu sudah pernah dibantu oleh Allah Bapa. Malah sekarang dilupakan. Malah sekarang mereka menyembah Allah lain, menyembah patung-patung. Allah Bapa sedih sekali. Lalu apa yang Allah Bapa lakukan? Allah Bapa mengutus Nabi Elia. Siapa adik-adik? Nabi Elia. Nabi Elia diutus untuk menegur Raja Ahab. Nabi Elia pun pergi ke istana Raja Ahab. Dalam istana Raja Ahab, Nabi Elia langsung menegur Raja Ahab. Demikian kata Nabi Elia. Demi Allah yang hidup, Allah bangsa Israel, Allah yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun ataupun hujan di tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Begitu kata Nabi Elia. Wah adik-adik, mendengarkan itu, apa artinya? Tidak akan ada embun ataupun hujan. Kita sekarang lagi musim hujan ya adik-adik ya. Kira-kira kalau tidak ada hujan maupun embun, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kering. Lalu apalagi? Kelaparan. Itu yang dikutuk oleh Nabi Elia kepada Raja Ahab dan bangsa Israel. Mendengarkan kata itu, apakah Raja Ahab percaya dengan kata-kata Elia? Kata Raja Ahab, mana mungkin Elia bisa berkata seperti itu? Mana mungkin tidak akan ada hujan di bangsa Israel? Kalau tidak ada hujan, aku tidak tinggal meminta kepada dewa-dewaku saja, berdoa kepada patung-patungku saja. Begitu kata Raja Ahab. Setelah itu Raja Ahab pun mulai melupakan apa yang Elia katakan kepada Raja Ahab. Hari demi hari, minggu demi minggu, ternyata belum turun hujan sama sekali adik-adik. Raja Ahab pun mulai berdoa kepada patung-patungnya supaya didatangkan hujan. Lalu pun bulan berganti adik-adik, sudah berbulan-bulan. Benar, tidak ada hujan sama sekali, sedikit pun, setetes pun tidak ada di bangsa Israel. Setelah itu, tidak ada hujan adik-adik, kekeringan, pohon-pohon bisa tumbuh memang, tapi daun-daunnya layu. Apa yang terjadi adik-adik kepada ternak-ternak? Pada sapi, domba, kambing, apa yang terjadi? Ternak-ternak pun semuanya kehausan, kurus-kurus adik-adik. Jika tidak ada makanan, tumbuh-tumbuhan, tidak ada ternak yang bisa dimakan, apa yang terjadi? Kelaparan di seluruh bangsa Israel adik-adik. Seluruh bangsa Israel pun mulai sengsara. Mereka pun mulai kelaparan. Lalu Raja Ahab pun berpikir, kenapa bisa ada kekeringan dan kelaparan di bangsa Israel? Apa yang terjadi? Lalu Raja Ahab pun berpikir, siapa yang membawa kekeringan di bangsa Israel ini? Lalu Raja Ahab pun berpikir, ternyata aku ingat. Dulu Nabi Elia pernah datang kepadaku dan mengatakan bahwa tidak akan ada hujan di bangsa Israel. Wah,
Raja Ahab pun mengingat dan ia marah sekali kepada Elia. Ia pun langsung memanggil prajuritnya. Prajurit, cari Elia, tangkap dia, bawa Elia ke sini. Wah adik-adik, Raja Ahab marah sekali. Ia mengirim seluruh prajuritnya untuk mencari Elia. Seluruh prajuritnya mencari Elia. Di setiap kota dicari Elia. Tapi apakah Elia ketemu adik-adik? Di manakah Elia? Di mana? Ternyata adik-adik, sebelum Raja Ahab marah, Allah Bapa sudah meminta Elia. Begini kata Allah Bapa, pergilah ke sebelah timur. Pergilah dan kamu bisa tinggal di tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Kamu bisa minum air dari sungai itu, dan aku akan mengirim gagak-gagak untuk memberikan kamu makan. Begitu kata Allah Bapa. Apa yang Elia lakukan? Apakah Elia mengikuti kata-kata Allah Bapa? Ya, Nabi Elia pun bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ia bisa minum dari air sungai itu. Dan benar saja, pada saat pagi hari ada burung yang datang untuk membawakan makan kepada Elia. Burung apa itu? Kok, kok, kok. Burung gagak adik-adik. Burung gagak membawakan roti dan daging kepada Elia. Tidak hanya hari pagi doang, ternyata di malam hari, di petang hari, gagak-gagak pun burung-burung gagak datang lagi untuk membawakan roti dan daging untuk Elia supaya Elia tidak kelaparan. Saat bangsa Israel kelaparan, adik-adik, kekeringan, tidak bisa makan, di lain sisi Nabi Elia tetap dijaga, tetap dipelihara oleh Allah Bapa melalui di Sungai Kerit dan gagak-gagak yang dikirimkan oleh Allah Bapa. Adik-adik mau tahu nggak berapa lama bangsa Israel tersiksa oleh kelaparan? Tidak ada hujan sama sekali. Apakah 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 6 bulan. 3 tahun, 6 bulan mereka tidak ada hujan sama sekali adik-adik. Mereka kelaparan. Dan selama itu juga Raja Ahab mencari Elia. Tapi Elia tetap tidak ditemukan karena Elia sedang bersembunyi. Nah adik-adik, berikut adalah cerita kakak yang tadi. Kakak mau tanya sekarang adik-adik kepada adik-adik. Kenapa sih Allah Bapa marah kepada bangsa Israel? Apakah yang bangsa Israel lakukan? Karena bangsa Israel menyembah berhala. Menyembah berhala itu adalah menyembah patung-patung ya adik-adik ya. Kenapa Allah Bapa tidak suka dengan penyembahan berhala? Karena Allah Bapa benci sekali dengan penyembahan berhala adik-adik. Kita dilarang untuk menyembah berhala atau menyembah kepada patung-patung. Jika Allah Bapa sudah melarang kita supaya tidak menyembah, apakah kita boleh melarangnya? Tidak boleh ya, kita tidak boleh melarangnya. Kita harus mengikuti kata-kata Allah untuk tidak menyembah berhala. Nah adik-adik, saat bangsa Israel kekeringan, kelaparan, mereka pun berdoa, datang kepada patung-patung dan dewa-dewa mereka untuk meminta hujan. Tapi apakah dewa-dewa mereka dan patung-patung mereka itu bisa menurunkan hujan? Apakah bisa adik-adik? Tidak bisa ya. Buktinya selama 3 tahun dan 6 bulan mereka tidak ada hujan sama sekali. Akhirnya mereka kelaparan, kekeringan. Siapa sih yang bisa menurunkan hujan adik-adik? Hanya Allah Bapa saja yang bisa menurunkan hujan. Allah Bapa bisa menurunkan hujan, mendatangkan kekeringan, membawa badai. Allah Bapa bisa melakukan semua itu karena Allah Bapa adalah pencipta semesta ini. Hebat ya Allah Bapa itu adik-adik ya. Nah, melalui pesan yang tadi adik-adik cerita kakak hari ini, kita diajar hanya untuk berdoa kepada Allah Bapa saja. Tidak boleh berdoa kepada yang lain. Dan kita juga harus senantiasa kalau ada permasalahan atau sesuatu yang susah-susah, kita jangan lupa bawa doa kepada Allah Bapa kita. Ayat hafalannya hari ini adik-adik diambil dari buku Keluaran ayat pasal 20 ayat 2a sampai 3. Keluaran 20 ayat 2a sampai 3.
Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi adik-adik ya. Keluaran 20 ayat 2a sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang kita mau doa tutup. Mari adik-adik kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan terima kasih atas kebaktian online yang baru saja kami ikuti. Tuhan kami begitu mengucap syukur Tuhan atas kehadiran Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang hebat, Engkau Tuhan Allah yang ajaib Tuhan. Tuhan kami tidak mau Tuhan menyembah Allah lain daripada Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang mau meneguhkan hati kami. Kiranya Engkau yang mau membimbing kami, Tuhan, dalam keseharian kami. Kiranya juga ya Tuhan, Engkau yang mau menjaga kami, Tuhan, agar kami tidak terjatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya kami mau mendoakan Tuhan untuk hari-hari ke depan kami juga. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Tuhan, dalam kehidupan kami ya Tuhan, untuk papa, mama, kakak, adik, oma, opa, dan mbak kami juga ya Tuhan di rumah, supaya mereka tetap terlindung dari penyakit-penyakit ya Tuhan di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami minggu depan ya Tuhan ingin kembali lagi untuk mendengarkan dan mengikuti kebaktian online lagi ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dan pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.